TVRI Sumatera Selatan merupakan stasiun televisi daerah yang berdiri sejak tahun 1974. Tepatnya pada tanggal 31 Januari. Dan sebelumnya dikenal dengan TVRI Palembang. Sejak berdiri hingga sekarang, TVRI Sumsel menyajikan siaran televisi berbasis analog kepada masyarakat. Akan menjadikan Allah SWT mencintai hambanya. Seiring dengan perkembangan teknologi, peralihan televisi analog menjadi digital menjadi suatu keharusan yang dilakukan. Mengingat lebih dari 90% negara di dunia telah meninggalkan siaran televisi analog dan beralih ke televisi digital sepenuhnya. TVRI Sumatera Selatan kini akan beralih menuju perubahan digital secara menyeluruh. Dengan berbagai persiapan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemetaan anggaran. Kak, ini untuk TVRI Sumatera Selatan kita sudah mulai beralih ke digital ini, Kak, ya? Oke. Pemirsa, pemerintah sudah akan menerapkan analog switch off pada November 2022 nanti. Adapun untuk tahapan awal ini tepatnya tanggal 30 April 2022, untuk wilayah Sumatera Selatan terdapat 4 wilayah yang akan mulai beralih dari tayangan analog menjadi digital, yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan juga di Kota Palembang. TVRI Sumatera Selatan sendiri sudah mulai mempersiapkan terkait dengan peralihan digitalisasi ini. Dari sektor infrastruktur yang juga merupakan faktor pendukung utama peralihan analog switch off atau ASO, TVRI Sumsel telah mempersiapkan 2 pemancar digital yang berada di 2 lokasi. Kota Palembang dengan kekuatan 5.000 watt yang dapat mengcover 76,34% populasi penduduk di wilayah Sumsel 1 atau sekitar 2,9 juta dari 3,8 juta penduduk. Sementara pada layanan Sumsel 5, tepatnya di Kota Pagar Alam, juga terdapat pemancar digital dengan kekuatan 500 watt yang mampu menjangkau 34,2% populasi atau sekitar 191.808 orang dari total penduduk 563.856 penduduk. Sering-sering nggak butuh dalam. Beralihnya TVRI Sumsel ke TV digital mengharuskan sumber daya manusia berinovasi, mempersiapkan beragam konten, khususnya konten lokal, guna mengisi durasi tayangan digital yang mencapai 24 jam. Ya, ini ada 2 hal yang saling berkaitan, bahwa pada tanggal 31 Januari ini TVRI Sumatera Selatan berulang tahun ke-48. Dan pada tanggal 30 April nanti kita juga untuk Sumsel 1, yaitu wilayah Kota Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir itu sudah memasuki era analog switch off. Artinya masyarakat harus juga
Apabila pesawat televisinya masih pesawat yang lama, maka untuk menyaksikan siaran digital harus ditambah alat yang bernama STB, Set Top Box. Selamat menyaksikan dan menikmati siaran digital yang lebih jernih, lebih jelas, lebih clear, dan lebih memuaskan. Sebagai salah satu lembaga penyiaran publik yang bertugas untuk menyampaikan beragam informasi bagi masyarakat, TVRI Sumsel juga turut mensosialisasikan analog switch off atau ASO bagi masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Selatan melalui kanal YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Siaran TV digital menjanjikan kualitas tayangan yang jauh lebih jernih, bersih, dan juga canggih, serta dinilai dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dari industri penyiaran termasuk industri penyiaran lokal. Dari Dirjen PPI, Direktorat Penyiaran. Ya, Sering saya datang ke sana. Kan tiang. Berarti cepat dari tahun ini dibaca. Migrasi TV digital secara bertahap akan dilakukan seluruh televisi yang ditargetkan selesai pada November 2022. Untuk mendukung hal ini, TVRI Sumsel juga menggiatkan sosialisasi pada sektor eksternal bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap mitra dan stasiun televisi swasta lokal di Sumatera Selatan. Tsunami di Aceh. Begitu dahsyatnya korban yang ada di Aceh. Itu 2 tahun migrasi analog pendidikan yang akan menghentikan yang diberi kesempatan untuk jadi udah jelas. Nah, infrastruktur sudah dibangun untuk wilayah layanan yang terpencil dan tahap ASO kedua Musirawas Utara, kemudian Kota Lubulingga. Terus berikutnya di Sumsel 4, Muara Enim, kemudian Pali, Prabu Mulih. Adapun tahapan analog switch off se-Indonesia akan dilakukan melalui 3 tahapan. Untuk analog switch off tahap pertama yang berlangsung pada 30 April 2022 nanti, terdapat 4 wilayah di Sumatera Selatan yang tidak lagi dapat mengakses siaran TV analog. Wilayah tersebut Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. persiapannya udah sejak 2009. Jadi sebenarnya TV-TV analog itu tidak ada isu lagi. Mereka hanya tinggal penyesuaian. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menterinya, kalau TV-TV yang 697 tersebut tidak mengajukan migrasi ke siaran TV digital, secara otomatis mereka tidak melanjutkan untuk bersiaran di siaran TV digital. Dari hasil efisiensi migrasi analog ke digital ini, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, efisiensi frekuensi, yang frekuensi ini bisa dimanfaatkan untuk broadband. Broadband ini untuk internet kecepatan tinggi. Kita di Indonesia
masa COVID ini perlu internet yang merata di seluruh Indonesia. Karena Makassar, Palembang, dan Bali di seluruh dunia, tahapan ASO migrasi analog. Migrasi siaran analog ke digital yang direncanakan sejak lama akhirnya menunjukkan titik terang dengan beragam persiapan yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, kita di rumah bisa menerima secara Dolby juga audionya. Tahapan ini penting dalam masa transisi, agar masyarakat juga dapat membandingkan sendiri perbedaan antara siaran TV digital dan analog. Kebetulan lagi uji coba terus-menerus. Sementara itu, dalam peralihan TV analog menjadi digital ini, durasi siaran yang mencapai 24 jam menjadi tantangan bagi setiap stasiun penyiaran agar mampu memperbanyak konten berkualitas yang mendidik dan informatif. Penyewa, mereka akan belajar PRI ini dia ada kalau nggak salah 5 slot. Untuk Sumatera Selatan, kenapa tidak memilih alam Sumatera Selatan? Karena ya pertanyaan. Nah, jadi saya sebutkan alam Sumatera Selatan. Di sini ada kebun, gitu kan? Ada yang namanya petugas lapangan (PPL). Mereka bisa jadi kok untuk narsumnya mengajarkan masyarakat untuk bagaimana cara berkebun, mengajarkan kepada peternak bagaimana beternak yang baik. Dan ini kalau ini diangkat secara terus-menerus, maka ini menjadi segmented bagi kalangan petani. Saya harapkan ini TVRI lebih kenceng untuk pendidikan dan pengetahuan informasi. Jangan nanti ikut-ikutan milenial, biarin aja yang swasta. Menyambut Sumsel menuju siaran TV digital, pemerintah provinsi dan kabupaten juga turut mendukung penuh persiapan yang dilakukan. Memang kabarnya bagus. Khususnya terkait perangkat set-top box yang diperlukan agar masyarakat dapat menangkap siaran TV digital. Adapun kebutuhan set-top box di Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 253.755 perangkat. Nah, ini kesiapan ini sudah didukung juga oleh dari MUX yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya ada TVRI yang mempunyai MUX untuk infrastruktur dasar digital yang ada di Sumatera Selatan. Dan kami juga sudah sering mensosialisasikan dalam berbagai media, dalam berbagai kegiatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, baik media sosial, media online maupun media cetak elektronik. Bahkan setiap kesempatan Pak Gubernur juga sudah menyampaikan. Dan terakhir juga Pak Gubernur juga sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk ikut mensosialisasikan ini sampai ke tingkat dasar, sampai ke RT dan kelurahan. Banyak sekali manfaat dan keunggulan yang dapat dirasakan masyarakat melalui layanan TV digital. Mulai dari kualitas gambar dan suara yang lebih jernih, bersih, dan canggih, serta konten-konten siaran yang lebih informatif. Kalau semenjak itu ada alat itu bagus, bening, jernih, besar suaranya, paling besar. Kalau di RT 41 ini udah hampir pakai lah separuh lebih ya. Di rombongan di belakang-belakang itu sudah bagus sudah. Dari survei yang dilakukan oleh salah satu stasiun penyiaran di Indonesia,
baru sekitar 49% masyarakat di seluruh Indonesia sudah mengetahui perihal peralihan TV analog ke digital sepenuhnya pada November 2022 nanti. Namun sebagian besar lagi masih belum mengetahui informasi ini. Warga Kota Palembang ini mengaku belum melakukan peralihan ke TV digital lantaran belum mengetahui secara jelas bagaimana proses peralihan dari TV analog ke digital dapat dilakukan. Itu udah long TVRI. Kalau tahu jualannya di mana mungkin agak terjangkau, mungkin masyarakat tak mau ya. Cuman mungkin tidak tahu belinya di mana. Kalau maunya ada gratis dari pemerintah, mungkin semua masang. Kita mengenai perbatuan ya, kira-kira kena pamer. Mengacu pada Undang-Undang Cipta Karya yang mengharuskan peralihan siaran TV digital di Indonesia secara menyeluruh pada November 2022, akan terus didukung oleh TVRI Sumatera Selatan. Bertepatan dengan momen ulang tahun ke-48 TVRI Sumatera Selatan yang jatuh pada tanggal 31 Januari. TVRI Sumsel akan berkomitmen untuk terus meningkatkan serta menciptakan kualitas tayangan yang lebih baik lagi, serta mendorong konten siaran yang mengangkat kearifan lokal dari wilayah Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas konten siaran saat migrasi TV digital rampung 100%. Dari survei yang digelar Kemenkominfo pada Juli 2021, diketahui konten yang beragam dan menarik menjadi salah satu alasan ketertarikan masyarakat untuk menonton siaran digital. Untuk itu, dalam mendorong percepatan migrasi ke TV digital di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan oleh setiap lembaga penyiaran adalah dengan menyajikan program acara unggulan atau killer konten kepada masyarakat. Kekuatan killer konten dinilai mampu mendorong percepatan migrasi ke digital. Untuk stasiun TVRI Sumsel, program unggulan yang digemari masyarakat yaitu Dendang Keliling. Tayangan ini bahkan ditonton oleh lebih dari 60.000 orang. Iya, hari ini tepat di tanggal 31. Bapak Dr. Andes Sukirno Bandowonyo. Program unggulan lainnya yang menjadi kegemaran masyarakat Sumatera Selatan yaitu Sumatera Selatan Hari Ini. Dengan siaran TV digital, TVRI Sumsel kedepannya terus berinovasi untuk menyajikan konten siaran yang jauh lebih baik dan bervariatif, sehingga dapat lebih dicintai dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Peralihan ini merupakan bentuk pembangunan di tengah era modernisasi saat ini, yang berdampak pada perkembangan teknologi yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Siaran TV digital sudah dapat dinikmati oleh masyarakat di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Dengan gambar dan suara yang jauh lebih jernih, masyarakat juga berharap agar konten-konten pada TV digital ini nantinya jauh lebih bervariatif sehingga mampu menjadi bahan edukasi dan juga informasi bagi masyarakat secara luas. Demikian Ini Sriwijaya kali ini, saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Ini Sriwijaya pada episode selanjutnya.